Jantung merupakan organ tubuh penting yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Selain itu, organ tubuh penting ini juga bekerja untuk memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lainnya. Jantung juga berperan untuk menghilangkan racun karbon dioksida dan kotoran lainnya. Maka, Anda harus menjaga dengan baik organ vital ini supaya kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan juga baik. Selama ini, kebanyakan orang mengetahui bahwa faktor utama penyebab penyakit jantung adalah makanan. Tapi, ternyata hasil dari penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2017 dalam jurnal The Lancet menyebutkan, mereka yang memiliki aktivitas tinggi di bagian amigdala, yaitu bagian otak yang berperan dalam pembentukan emosi, beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Bagian ini akan bereaksi ketika kita merasa takut, sedih, gelisah, atau saat keadaan tertekan dan stres. Stres ini banyak sekali penelitian, orang yang stresnya tinggi, gampang kena jantung, gampang kena stroke, gampang kena kanker. Nah, jadi di agama apapun juga kita mengajarkan jangan stres, benar gak? Nah, ternyata ada akibatnya, ada bukti ilmiahnya kalau orang terlalu banyak stres, ya badan kita itu mengeluarkan zat yang gak bagus. Dia bisa mengeluarkan zat yang bisa menginduksi kalau ada bakat kanker, tumbuh kankernya. Kemudian kalau dia juga stresnya tinggi bisa memproduksi hormon sama katekolamin ya. Itu membuat kita tensinya tinggi. Maka dari itu, membiasakan diri untuk bergaya hidup sehat dapat membantu memperkuat organ jantung Anda. Gaya hidup sehat yang dimaksud yaitu menjaga berat badan agar tetap proporsional, mengkonsumsi makanan sehat, serta manajemen stres yang baik. Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya pemirsa Bincang Sehati, seperti tadi sudah dilihat ya di tayangan awal bahwa ini penyakit kardiovaskuler ini adalah penyakit non-menular penyebab kematian terbesar di hampir seluruh bagian dunia. Tapi ternyata menerapkan gaya hidup yang sehat dan tadi menjauhi stres ya, bisa membantu mencegah penyakit jantung. Saya punya data nih dari WHO, penyakit kardiovaskuler ini merenggut 17,7 juta nyawa setiap tahun. Nah dari total angka kematian ini lebih dari setengahnya disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, di episode Bincang Sehati kali ini kita mau membahas ya, bagaimana nih supaya jantung kita bisa tetap sehat. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin ngobrol langsung dengan tamu saya ya, Anda bisa telepon di 021-290-32644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami, Anda kirim direct message di @bincangsehatidai.tv. Langsung kita sapa ya, tamu saya hari ini ada Dr. Dasat Mulyono, FRACP PhD, spesialis jantung dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Melisa. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati ya. Hari ini kita mau bicara bagaimana agar jantung kita bisa tetap sehat. Tadi dokter sempat sebutkan ternyata ada hubungannya juga sama stres begitu ya. Tapi kita bahas dulu organ jantungnya ya, supaya kita bisa lebih paham gitu ya hari ini yang mau kita bicarakan. Organ jantung kita ini kalau boleh dijelaskan secara umum ada besarnya kurang lebih sekepalan tangan, ada di sebelah kiri. Ya. Bentuknya kayak begini, duduknya begini gitu. Nah, hari ini yang kita mau bahas itu yang penyakit jantung koroner, karena itu yang biasanya menyebabkan kematian. Penyakit jantung banyak sekali, tapi yang paling penting yang biasa menyebabkan kematian mendadak itu penyakit jantung koroner. Jadi ini ada pembuluh darah nih yang memberikan makan ke otot jantung disebut pembuluh darah koroner. Nah, itu kayak begini nih, ada 3. Tuh. Jadi kalau dia nyumbat, pasien itu kena serangan, nah itu kadang-kadang nyumbat, otot yang ini mati, nah dia bisa menimbulkan gangguan listrik yang disebut fibrilasi. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang pasien itu kalau dia lagi tidur, dia nggak bangun lagi, dia meninggal. Kalau di rumah sakit itu harus dikejut jantung. Nah gitu.
Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit nih ya dok ya, kalau di dalam jantung kita tadi ada pembuluh-pembuluh darahnya, berarti ada yang koroner itu yang besar berarti dokter ya? Ya, ada 3. Ada 3, ada yang besar itu yang tadi yang koroner yang paling sering menyebabkan kematian ya dokter ya. Itu dok, jantungnya kan bisa dibuka-buka lagi ya dok ya, boleh dong dijelasin itu di dok dalamnya, jadi jantung itu kan ini otot nih, kemudian ini di dalamnya ini ada 4 rongga, ya. Ini disebut ventricle kanan, ventricle kiri, ini atrium kanan, atrium kiri. Nah, jadi dari darah kotor itu baliknya ke atrium kanan, habis itu pergi ke ventricle kanan, dipompakan ke paru untuk dibersihkan dan dikasih oksigen. Nanti masuk lagi ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, habis itu dipompa ke aorta, pembuluh darah besar ini ke seluruh tubuh, memberikan makan ke otak, ke otot, ke segala organ-organ tubuh kita yang penting. Oke, jadi jantung ini sebenarnya fungsinya di tubuh kita buat bersihin darah kita begitu ya dok ya? Dia untuk mompain darah. Mompain darah ke paru-paru. Kalau misalnya jantung kita, itu berhenti, misalnya nggak ada lagi darah ke otak nih, ya stop kan, nggak ada darah ke otak, waktunya cuma menitan, antara 8 sampai 10 menit, otaknya mati. Oke, baik. Jadi memang karena pompanya tadi gitu ya. Jadi kalau pompanya pompa nggak boleh rusak, atau pompanya kalau rusak, misalnya terkena serangan jantung, pompanya rusak, orangnya pulih kembali, nantinya jadi lemah. Kalau naik tangga sesak. Yang kadang-kadang kita lihat, ya jalan dikit udah sesak. Jadi aktivitasnya terganggu gitu. Oke, jadi memang ibarat kalau punya alat elektronik gitu ya dok ya, ini pompanya betul jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Karena otot jantung seperti otak ya, itu kalau udah rusak nggak bisa diperbarui. Dia rusak selamanya. Kalau kita otot misalnya muscle kita tangan, kita cedera, dia bisa memperbarui, bisa bagus kembali. Tapi kalau jantung nggak bisa, rusak selamanya. Maka itu jangan sampai rusak. Ototnya di otak itu. Oke, baik dokter. Nah dok, ini kan kita tahu jantung kita ada pompanya berapa denyut per second gitu ya dok ya. Yang normal itu yang berapa banyak dokter? Jadi gini, kalau misalnya orang normal dewasa ya, antara 60 sampai 70-an. 60 sampai 70. Ya. Kalau dia atlet, dia sangat, saya misalnya ada pasien saya dia pelari maraton, itu bisa denyutnya cuma 30-an, 38, 40. Malah jadi lebih rendah? Ya. Kenapa gitu dok? Jadi dia hanya butuh, karena kontraksinya kuat sekali jantung itu, dia hanya butuh, jadi Tuhan tuh udah mengatur bahwa kebutuhan darah yang pergi ke seluruh organ tubuh itu cukup 30 kali aja udah cukup. Oke, jadi tergantung juga aktivitas harian kita. Ya, kadang-kadang itu yang suka menimbulkan dilema. Kadang-kadang ada anak muda, dia suka lari ya, olahragawan ya, nanti dia pergi ke emergency, jantungnya diukur ternyata lemah. Sebetulnya nggak apa-apa dia. Karena dia udah biasa lari. Banglan dia sangat fit sebetulnya. Udah sangat fit, oke. Jadi denyutnya ini kita harus lihat juga aktivitas harian kita seperti apa, baru sesuai atau enggak sama biasanya denyut. Orang yang gemuk, yang males ya, pola gaya hidupnya tidak baik, itu denyut jantungnya biasanya tinggi. Oke, baik. Tadi ada beberapa nih yang udah disebutkan dokter ya, mulai dari vaskularnya, tadi ya dari pembuluh darahnya, tadi ada dari ototnya juga yang berpengaruh. Ada satu lagi yang saya tahu di jantung ini listriknya tadi dokter ya. Kalau listriknya ini pengaruhnya dari mana? Listriknya itu yang nanti kadang-kadang gangguan irama jantung. Jadi kadang-kadang pasien bilang, saya rasanya deg-degan. Saya kok rasanya belakangan nih cepat sesak ya, karena irama itu membuat jantungnya deg-degan, jadi sehingga jantungnya itu nggak bisa bekerja sebagai pompa yang baik. Nah itu namanya aritmia. Nah itu juga panjang lagi, itu mungkin kita nggak bisa bahas terlalu banyak tuh ya kalau semuanya. Ya, baik. Nanti kita fokus deh di vaskuler, kemudian koroner, ya dok ya, koroner, karena yang paling banyak di situ ya kemudian. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, harus jeda sebentar nih bagian pemirsa mungkin yang punya pertanyaan ya seputar topik hari ini, ingin tanya langsung kepada dokter, bisa telepon di 0212903264, atau mungkin kalau ingin cerita lebih panjang, lebih lengkap, bisa melalui akun Instagram kami, Anda kirim direct message di @bincang-sehat-ITV. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di ITV.
Anda kembali lagi di Bincang Sakti pemirsa. Hari ini kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana sih caranya agar jantung kita bisa tetap sehat. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan tamu saya di sini, Anda bisa telepon di 0212903444 atau ditunggu juga direct message-nya di akun Instagram kami di @bincangsahatida.itv. Kita lanjutkan lagi ya obrolannya dengan Dr. Dasat Mulyono, FRA CP PhD, spesialis jantung dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Baik dokter, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai organ jantungnya. Tadi yang kita bahas jantung ini ada hubungannya di ototnya, di listriknya, dan yang paling sering terkena ini yang diserangannya di koroner tadi ya, di pembuluh darah vaskulernya. Ini yang paling banyak disebabkan oleh apa nih dokter? Kemudian ada masalah di pembuluh darah koronernya. Oke, jadi yang paling penting sekarang yang lagi banyak diselidiki ya, bahwa paling utama itu genetik. Jadi genetik itu kalau kita punya orang tua nih, kena serangan jantung, apalagi usianya muda. Misalnya usia 40 udah kena serangan jantung, atau kita punya saudara yang ada ikatan darah sama kita, kena serangan jantung pada usia muda. Nah itu berarti kita cenderung bisa kena juga. Itu genetik. Nah udah gitu faktor risiko yang lain ya, tensi tinggi, kemudian merokok, gemuk, obesitas, ya. Kemudian darahnya lengket, atau dia punya, itu kelainan genetik juga, darahnya terlalu kental. Itu. Kemudian juga yang jangan kita lupakan diabetes sama stres. Ya, stres termasuk faktor risiko juga. Ini tadi kan ada banyak ya dokter ya faktor-faktornya. Kita bahas satu-satu ya. Kalau dari genetik ini berarti tadi genetiknya pembuluh darahnya rapuh atau gampang tersumbat, atau secara genetiknya tuh yang seperti apa tuh dok? Jadi dia ada dia punya gen yang pembuluh darahnya itu rentan rusak, terutama kalau faktor lainnya nggak mendukung. Misalnya dia udah punya gennya buruk, kemudian dia merokok, kemudian dia gemuk, dia nggak mau olahraga, gaya hidupnya nggak diubah, makannya penuh dengan kolesterol, kemudian berkembang menjadi kencing manis, dia lebih cenderung untuk nantinya menjadi korban dari penyakit jantung ini, dibanding dengan orang yang gennya bagus. Baik, jadi memang gen ini pengaruhnya besar. Penting sekali. Dok ya. Kalau dari pengaruh gaya hidupnya yang paling banyak ditemukan yang dari mana? Dari obesitas, dari merokok, atau dari mana dokter? Jadi gaya hidup itu gabungan ya. Biasanya orang yang males nih, dia males olahraga, nanti cenderungnya akhirnya jadi gemuk. Ya, kemudian tensinya naik, kemudian nanti lebih berumur lagi dia berkembang menjadi kencing manis, ya. Kemudian juga orang-orang yang gemuk dia kan nggak peduli tentang makanan juga, mungkin udah ada gen genetik kolesterol tinggi, nanti makan makanan yang berlemak. Nah itu ya lama-lama kolesterolnya tinggi. Nah sekarang juga banyak dibahas, bukan hanya dulu kan kita bilang kolesterol yang LDL, HDL, kan kita banyak membahas trans fat. Trans fat itu makanan gorengan yang di negara kita sangat populer. Ya, nah itu sebenarnya lebih jahat. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan itu lebih jahat daripada misalnya kita makan es krim sama makan goreng-gorengan, jahatan gorengan daripada es krim itu. Padahal es krim gula juga semua. Penelitian baru juga ini. Tapi ternyata minyak yang digoreng itu yang paling jahat. Ya bahkan maka itu kita kalau beli makanan ya yang dari luar negeri, itu di belakangnya kita cek tuh. Nanti ada tulisan trans fat. Nah itu minyak jenuh gorengan. Jadi trans fatnya biasanya kita maunya makanan yang nol. Kayak misalnya makanan kacang-kacangan, ada macadamia nut, ada pistachio atau apa, kita lihat trans fatnya nol. Itu jadi memang itu sehat. Kacang-kacangan memang sehat ya buat tubuh asal kita. jangan digoreng. Nanti kalau kacangnya misalnya kayak yang di negara kita nih, kacangnya digoreng pakai minyak, dia kan nggak ada tulisannya trans fatnya apa, nggak ada. Jadi kita kalau kita yang paham kesehatan gitu, kesehatan gitu, itu sangat takut. Kita lihat dulu di belakangnya, kalau dia trans fatnya nggak ada terus, wah jangan-jangan ini banyak trans fatnya, jangan dimakan deh. Tapi kalau bungkusan di negara kita mungkin ya nggak ada tuh ingredient. Harus kolesterolnya, kadang-kadang kacang nanti kita lihat kan orang kadang-kadang salah, dipikir kacang ini bahaya nih, dilihat trans fatnya nol, kolesterolnya nol. Jadi bukan kacangnya yang salah, tapi pengolahannya berikutnya seperti apa begitu. Makanan yang diolah tadi juga harus diketahui. Banyak orang yang hidupnya dari makanan yang kalengan. Itu kita tahu itu seperti racun, makan racun ya. Karena itu banyak sekali mengandung zat pengawet, zat pewarna segala macam. Itu udah
beberapa penelitian menunjukkan bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan jantung, stroke segala macam. Jadi sebaiknya dihindari, kecuali kita terpaksa ya, kita lagi naik gunung atau lagi terdampar di mana, nggak ada makanan lain, coba ada makanan kaleng ya terpaksa itu aja. Betul. Tapi kalau ini di Banyak rumah tiap hari pilihan. makanannya makanan kaleng. Kenapa harus makan makanan kaleng ya? Baik. Iya. Tadi salah satunya dari genetik, lalu dari gaya hidup, biasanya dari makanan. Tadi dokter sempat sebutkan melalui stres juga ada pengaruh ya. Ini ada hubungannya sama direct message, kita jawab ya dok ya. Ini pertanyaan dari @natasha_aprilia. Tante saya mengalami serangan jantung lalu meninggal. Keluarga saya tidak ada riwayat penyakit jantung. Namun yang saya tahu tante saya mengalami stres berat sebelum meninggal. Apa stres bisa menjadi salah satu penyebab? Jika iya bagaimana bisa dokter? Hubungannya gimana sih dok? Penting ya. Jadi ada penelitian tentara-tentara Amerika yang dikirim di negara yang lagi berperang. Itu muda-muda kan. Begitu juga lihat sangat fit kan, Betul. ada yang six pack segala Betul. macam. Kok dia bisa kena, banyak yang kena serangan jantung sama stroke, stres. Karena dia takut ketangkep. Nanti ketangkep sama musuhnya, dia ngelihat video itu, makanya itu ada message dari terorisme itu kan dia bilang akan saya gini ini. Itu sangat berpengaruh terhadap jiwa si tentara itu. Jadi banyak yang kena stroke, banyak kena serangan jantung. Jadi stres itu entah kita cemas, kita marah-marah, kita tertekan, ekonomi susah, keluarga ribut atau apa, itu jadi badan kita mengeluarkan zat. Nah zat-zat ini sama sel-sel ini terangsang, dia sekarang teorinya ini bukan lagi lemak, tapi teorinya peradangan. Dia menyebabkan peradangan pada pembuluh darah ini. Jadi pembuluh darah kita ini, kalau dia mengalami radang, ini rusak. Pertama endotel selnya. Nah kalau rusak itu dia gampang sel-sel pergi ke sana, sama dia mengalami radang, jadi terbentuk plak. Nah, plak ini makin lama makin besar. Nah, jadi plaknya nggak usah ditunggu sampai 100%. Dia cukup misalnya 60-70%. Dia lagi emosi, dia lagi makan makanan berlemak, pecah dia. Pecah langsung darahnya juga dalam kondisi orang-orang yang nggak sehat ini kan darahnya lengket. Nah, dia langsung terbentuk dalam waktu beberapa detik, menit, dia terbentuk gumpalan jadi 100% tuh. Langsung. Jadi nggak ada aliran lagi. Oke, itu pengaruhnya dari stres ya? Ya, jadi stres itu badan kita memberikan signal, mengirim sel-sel dan zat-zat yang menyebabkan peradangan. Radang itu udah ada penelitiannya. Baik. Nanti kita lanjutkan ya dok ya, kita harus istirahat sebentar. Nanti kita ngobrol juga seputar gejalanya ya dok ya, karena kan harus tahu nih di tubuh tuh terasanya apa supaya kita tahu bagaimana mencegahnya kemudian. Nanti bagi Anda yang masih punya pertanyaan masih ditunggu di 0212903244 dan melalui akun Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita jeda lagi ya, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa, kita masih membahas bagaimana agar jantung bisa tetap sehat. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu, teleponnya di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami, Anda bisa cerita lebih lengkap di @bincang_sehati.tv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh Dr. Dasat Mulijono, FRACP PhD, spesialis jantung dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Baik dokter. Nah tadi kan disebutkan nih beberapa hal buruk yang bisa dilakukan seseorang, terutama tadi supaya yang berakibat tadi koronernya bisa rusak, pembuluh darahnya bisa rusak, tadi bisa kena serangan jantung. Kita tahu heart attack itu penyakit jantung koroner ini ya dokter ya. Betul. Kalau ya, gejala yang dirasakan kalau pembuluh darah kita sudah ada kerusakan, ini bisa dirasakan nggak dok? Nah biasanya kalau orang ada sumbatan, gejala awalnya itu dia kalau ini yang biasa ya, tapi nanti saya jelaskan ada yang nggak biasa. Jadi gejala awalnya itu biasanya orang kalau misalnya lagi kerja, lagi naik tangga, lagi ngangkat beban berat, lagi marah-marah gitu, kok dadanya nggak enak. Kayak rasanya kayak berat gitu ya, berat. Cuma pasien kita hati-hati. Soalnya pasien kita kadang-kadang nggak bisa membedakan definisi apa itu seperti ditindih, apa itu seperti ditusuk, apa itu seperti pedas atau seperti terbakar. Dia semuanya sama aja, pokoknya nggak enak rasanya. Kayak orang juga kadang-kadang bilang, saya itu pusing. Sebetulnya pusing itu, definisi pusing dari kedokteran itu adalah vertigo. Bukannya sakit kepala. Tapi orang kita kan ngomongnya pusing. Pusing itu maksudnya sakit kepala. Jadi kita harus klarifikasi dulu ini apa.
Nah biasanya gaya seperti ditindih. Nanti kalau ibu itu misalnya jelasin, aduh rasanya nggak enak kayak ditusuk. Coba ibu deskripsi kayak apa. Nanti kita tuh pas kita tanya lebih detail, dia bilang kayak orang duduk di atas. Ya itu mah ditindih bu, bukan ditusuk. Dia nggak bisa membedakan mana ditindih, mana ditusuk segala macam. Nah biasanya menjalar ke tangan kiri, bisa juga ke leher, bisa juga ke punggung, bisa juga ke tangan kanan. Disertai sesak, juga rasanya nggak enak gitu. Nah cuma 50-60% terutama di negara kita, gejalanya nggak khas gitu. Kadang-kadang gejalanya mereka pikir nggak enak di sini, maka itu dia banyak minum obat mah. Karena sakit perut. Paginya udah nggak ada, udah almarhum. Oke. Iya, jadi dia nggak tahu. Jadi kalau misalnya nggak yakin gitu, lebih baik dia kalau siang hari dia ke dokter jantung atau dia kalau udah malam ke UGD dah. Oke. Karena udah banyak yang kecolongan. Oke. Itu gejala yang timbul kalau sampai sesak itu kalau sudah ada sumbatan yang parah atau sampai udah parah. Udah parah. Ya, tapi kalau awal nggak ada rasa. Kalau awal-awal itu yang misalnya sumbatan 50-60% itu yang dia harus melakukan medical check up. Oke. Nggak ketahuan. Maka itu kita anjurin sekarang ada alat yang namanya CT scan. Kita harus melakukan CT scan, nanti ketahuan sumbatannya berapa persen. Oke. Jadi kita bisa tindak lebih lanjut. Baik, jadi memang harus hati-hati karena ini tadi ya kalau masih awal-awal tuh nggak ketahuan gejalanya seperti apa. Tapi tiba-tiba nanti udah nggak ada aja begitu ya dok ya. Kalau yang sampai heart attack itu tadi kadang ada yang bilang sampai sesek atau kadang harus dibatukin begitu ya. Itu kalau udah kena heart attack mau dibatukin kayak mau diapain, kalau udah nasibnya udah ajalnya udah tiba ya dia meninggal aja. Maka itu penting jangan sampai kena. Oke. Jadi jangan kita tunggu nanti udah kena, kita punya ilmu batuk nih. Waduh, itu bahaya sekali. Banyak yang udah kena gitu nggak ketolongan. Oke, jadi jangan tunggu sampai ada serangan, tapi dijaga gaya pola hidupnya dan dicek dari awal supaya kalau ada apa-apa. Melakukan medical check up dengan teratur. Rutin ya. Paling bagus berapa lama sekali sih dok medical check up? Jadi pertama kita lihat dulu kalau dia udah punya genetik gitu, orang tuanya udah kena serangan jantung atau pamannya, tantenya atau kakaknya. Kadang-kadang pasien bilang, kakak saya umur 38 kena serangan jantung. Waduh, ini berarti dia kemungkinan kena serangan juga besar. Nah dia harus melakukan medical check up sedini mungkin. Jadi kalau kita bisa betulkan misalnya ditemukan orangnya obesitas. Kemudian orangnya tahu-tahu tensinya udah mulai tinggi. Kemudian orangnya merokok, makannya sembarangan, kolesterolnya tinggi. Oh, kita cepetan ini, kita ubah gaya hidupnya. Dari awal, ya. Jangan tunggu sampai nanti kena. Pencegahan dulu gitu. Baik, jadi memang tergantung juga ya tadi ada genetik, ada riwayat, periksakannya juga harus lebih sering, lebih banyak. Ini berapa lama sekali dokter? Nah kadang-kadang pertama kali kita lihat nih, nanti kita follow up dulu seminggu 2 minggu dia datang, kita lihat nih dia udah melakukan perubahan atau belum. Nah kalau kita lihat ya ini berat badannya tetap aja nggak berubah, makannya juga sama. Kadang-kadang ada pasien yang pura-pura aja bilang, saya udah melakukan perubahan gaya hidup. Kan kita bisa lihat tadi saya bilang kalau badannya harusnya berat badannya turun. Kalau dia udah ini kan kita lihat ototnya udah terbentuk kan. Kalau dia udah mulai melakukan fitness, olahraga. Habis itu kita lihat detak jantungnya tadi. Detak jantungnya tadinya misalnya 90 lebih, setelah dia 1 tahun nih biasanya kita nggak anjurin yang kilat. Nggak ada istilahnya kilat. Karena terbentuknya dia gemuk begitu kan puluhan tahun kan. Nanti kita juga pelan-pelan mulai mengubah gaya hidupnya. Nah, nanti heart rate-nya mulai turun. Kita lihat orangnya lebih fresh. Gaya hidupnya juga. Kadang-kadang pasien bilang, saya udah nggak ngerokok, orang kita cium segini aja masih borokok kok. Iya, jadi kadang-kadang itu demi kebaikan dia. Jadi kadang-kadang pasien bukan berterima kasih demi kebaikan dia disuruh nasehatin ini, dia malahan sama dokternya sakit hati. Itu ya yang sering kejadian. Dokter curhat nih ya sering digituin sama pasiennya berarti nih. Betul. Kita anjurin dia demi kebaikan dia. Betul. Bahkan kita sendiri jaga nih supaya kita jadi role model. Sebetulnya saya bisa aja, saya suka sekali makan kan, saya bisa gemuk, bisa nggak usah olahraga, tapi saya sengaja jaga demi pasien nih kadang-kadang supaya kita jadi role model. Soalnya kalau kita misalnya kita ngomongin orang suruh jangan gemuk, kita sendiri gemuk, ya dia ketawa dalam hati. Betul, dokter aja gemuk gitu ya. Tapi kalau dokternya juga fit, dia pasti tertantang juga ya. Nah dokter tadi kan salah satu yang jadi indikasi kalau kita punya riwayat keluarga yang ada penyakit jantung, kita harus cek lebih sering. Dari usia, dari gender ini ada patokan juga nggak sih dokter untuk cek lebih sering juga? Enggak, bahkan kita kadang-kadang ada
papinya datang nih, kena serangan jantung umur 40 misalnya. Anaknya dia bawa nih, dia karena kawin muda, anaknya udah umur 10, 12 gitu. Soalnya gemuk sekali. Nah itu udah saya targetin. Oh, nggak perlu Kita pernah ada anak umur 12, trigliserid yang normalnya harusnya 150, dia 1000. Iya, beratnya udah dia tingginya misalnya umurnya 12, tingginya cuma 160, beratnya 100 kilo. Waduh. Nah, itu kita udah langsung targetin dia. Besoknya next, you are next. Dia jadi pasien kita besoknya. Betul. Jadi dari kecil juga. Ya kita kesian, jangan sampai si kecil ini nanti umur 20-an dia kena serangan jantung, cacat. Kalau meninggal. Betul. Gimana? Bisa ada Kesian, cacat kan? juga ya. Bisa meninggal kan? Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai komplikasi, dan sering dengar juga ada yang orang habis olahraga tapi kok meninggal ya dok ya kena serangan jantung. Kenapa tuh ya? Nanti ya dijawab ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan jangan kemana-mana, Anda bisa telepon di 021 290 32644 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita jeda kembali ya, jangan kemana-mana, tetap di DAI TV. Anda kembali lagi di Bincang Sakti pemirsa, kita masih membahas seputar bagaimana agar jantung bisa tetap sehat. Apabila Anda punya pertanyaan masih ditunggu di 021 290 32644 atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Dasaat Mulyono, FRSCP PhD, spesialis jantung dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Nah dokter, melanjutkan pertanyaan tadi ya, kita sering dengar nih artis-artis kita juga beberapa ya, karena itu yang disorot juga. Mungkin ada juga orang biasa yang habis olahraga, padahal dia rajin olahraga berarti ya, tapi habis itu meninggal dunia tuh dokter, kena serangan jantung. Kenapa tuh dokter penyebabnya? Jadi yang paling biasa ya sebabnya itu karena serangan jantung atau karena aritmia, gangguan dari irama jantung. Nah sebetulnya kalau di luar negeri sebelum kita melakukan olahraga, terutama di fitness yang terkenal ya, itu diharuskan kita dapat sertifikat dulu dari rumah sakit atau dokter jantung khususnya ya, bahwa ini orang fit untuk olahraga. Nah kita nggak tahu artis-artis ini kan, dia mungkin nggak pernah melakukan medical check up. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia mempunyai kelainan bawaan jantung, kelainan irama jantung. Mungkin dia juga orang kurus itu bisa kolesterolnya tinggi, bisa juga merokok. Jadi itu juga beberapa hal seperti kebiasaan minum alkohol, kebiasaan minum makan obat-obatan terlarang, itu bisa kena aritmia jantung, selain sumbatan jantung. Jadi kita nggak tawu. Jadi nggak tahu ya. Iya, jangan main olahraga aja. Bukan kita pastikan dulu. Kita pastikan dulu ini nggak punya resiko, apalagi olahraganya berat. Ya mau nge-gym yang sampai berapa ratusan kilo gitu, atau mau lari maraton atau apa, itu betul-betul harus kita periksa dulu. Udah banyak, tapi bingungnya masyarakat nggak belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu, melakukan lagi, besoknya ada korban lagi, besoknya ada korban lagi gitu. Jadi memang bukan salah dari olahraganya, tapi dilihat dulu. Ya orangnya nggak melakukan check up dulu. Kemudian sip. Ada pertanyaan dari direct message nih dokter ya, ada dari @shirley_APHRDT. Ini pertanyaannya, teman saya mengalami obesitas ketika dia sedang berolahraga, tiba-tiba meninggal. Kata dokter, teman saya terkena serangan jantung. Apakah obesitas sangat mempengaruhi serangan jantung? Kalau lagi olahraga terus dianya obesitas, lebih tinggi lagi dokter ininya. Nah itu dia, kalau obesitas aja tapi jantungnya bagus, nggak masalah. Jadi kita periksa dulu. Pasien obesitas kan kita tahu nih gaya hidupnya selama ini nggak bagus. Jadi itu usianya berapa dulu? Obesitas umur 15 sama obesitas umur 30-40 kan beda nih. Kalau 40 udah lebih banyak kemungkinan udah ada sumbatan. Kalau udah makin tua kan. Ya gitu kita lihat dulu, maka itu dia harus di-check up dulu. Jangan langsung olahraga. Bahkan personal trainernya kadang-kadang yang udah experience ya, dia akan minta sertifikat itu. Dia bahkan kita kadang-kadang ada yang kontak ke kita langsung gitu, ke dokter jantungnya. Pak ini benar nih Bapak yang namanya ini diperbolehkan untuk melakukan olahraga seberat ini. Saya mau yakinkan dulu nih dok, jangan-jangan nanti dia ngomong kasarnya meninggal di tempat kita, dok, kita jadi rame. Betul. Jadi memang ada persyaratan untuk olahraga yang seberat ini. Kadang-kadang ada lagi obesitas dengan heart failure, gagal jantung, napasnya sesek kalau ini. Nah kita modifikasi olahraganya dengan obat-obatan lanjut, olahraganya pelan-pelan dulu. Tapi juga bukan hanya olahraga aja, makan, asupan tuh harus dijaga. Jadi kadang-kadang orang olahraganya berat, tapi berat badannya nggak turun-turun.
habis olahraga Harus dendam. dia pergi ke apa tuh pusat jajanan, dia makan, dia gitu ngemil, ya habis olahraga sebentar, dilihat dia bawa ransel ya, ransel isinya apa, coklat, chips atau Coca-Cola atau apa, ya percuma. Cemilannya lebih heboh dari lemaknya lebih gendut. buat nutupin gitu ya. Nanti kita ngobrol ya dok ya, pemeriksaannya seperti apa sih kalau gitu. Tapi angkat telepon dulu ya dok ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dokter. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Gunawan di Bandung. Pak Gunawan di Bandung. Silakan mau tanya apa nih, Kak Dokter? Iya. Ini saya ingin menanyakan tentang hubungan antara detak jantung, tekanan darah, maksudnya atau tinggi atau rendah, dengan yang tadi dibahas pompa jantung tadi, maksudnya 30 berapa itu. Nah ini hubungannya apa? Saya menangkap tekanan darah rendah belum tentu jelek gitu. Oke, baik. Detak jantung tinggi juga belum tentu jelek gitu ya. Baik. Tadi pompa yang rendah pun tidak berarti jelek. Nah ini saya agak belum bisa menangkap nih dokter. Baik, ya. baik. Nanti coba dijawab oleh dokter ya. Ada yang mau ditanyakan dok? Sudah cukup ya? Udah Kita cukup. coba jawab. Boleh dijelaskan alurnya tadi antara detak jantung, tekanan darahnya dengan pompa Jadi jantung? detak jantung yang rendah belum tentu jelek. Bisa dia atlet, detak jantungnya rendah. Tapi kalau opa-opa yang tadinya detak jantungnya baik, udah gitu sekarang jadi rendah, dia perlu alat pacu jantung. Nah, jadi dia punya listrik udah jelek. Kayak baterainya, kita ngomongnya kayak baterainya udah harus diganti. Nah, udah gitu detak jantung yang tinggi biasanya nggak bagus. Oke. Detak jantung yang tinggi, kita harus cari sebabnya. Misalnya orang dengan kelainan hormon, tiroidnya hiperaktif, jantungnya deg-degan. Nah itu kita bisa periksa labnya. Detaknya tinggi tuh biasanya. Ya. Kemudian orang yang cemas. Itu biasa detaknya tinggi. Orang yang kemudian nanti dia bilang lagi dia banyak masalah, dia kurang susah tidur atau detaknya tinggi. Nanti dia banyak pikiran kan segala macam. Nanti bisa ketahuan dari indikator. Biasa detak jantung tinggi not good. Kita harus cari sebabnya kenapa. Bahkan kadang-kadang ada detak tinggi yang disebut aritmia ya, yang bahaya itu biasanya kita lakukan pemeriksaan elektrofisiologis tadi nanti ketahuan apa, pengobatannya apa. Itu ada dokter jantung yang khusus untuk menangani itu. Nah, sehubungan kalau pompa jantung, kita maunya bagus. Jadi pompa jantung kalau dia atlet atau apa, dia kuat. Ini dari ototnya kalau pompa Ototnya, ya? Okay. Kalau pompa lemah, selalu buruk. Oke, tadi kalau detak dari... gagal jantung itu. Kalau detak pengaruhnya banyak dari hormon, bisa dari yang lain. Ya, bisa dari listriknya. Kalau ini pompanya lemah. Kalau pompa dari jadi pompa ototnya. lemah nggak ada istilahnya, dia apa yang bikin lemah, dia pasti jelek. Oke, ototnya yang jelek ya. Jadi kita harus investigasi dia lemahnya kenapa, bisa kena virus, lemahnya karena dia banyak sumbatan, udah kena serangan jantung berulang, ototnya udah pada mati gitu jadi lemah, bisa juga karena darah tinggi yang lama nggak diobatin jadi lemah, jadi banyak dia ada lagi yang ibu hamil, dia bisa kena semacam mungkin teorinya virus atau apa kok jantungnya jadi lemah. Oke, ini berhubungan dengan otot kalau si pompanya ya. Kalau tekanan darahnya hubungannya dari mana dok? Tekanan darah biasanya kalau orang dengan genetik punya darah tinggi, dia jadi tonus daripada pembuluh darahnya itu nggak fleksibel. Jadi kalau kita ukur ketahuannya dia keras. Jadi dia membuat tensinya tinggi. Itu lain lagi. Jadi orang-orang yang ada lagi orang yang semacam yang darahnya rendah secara genetik. Nah itu ada good newsnya juga. Good newsnya itu dia lumayan terproteksi untuk kena stroke sama kena jantung. Tapi orang-orang yang dengan tensinya rendah ini gampang pusing. Jadi kalau dia berdiri tiba-tiba, apalagi dia kalau udah mengalami dehidrasi ya mencret atau apa, kayak mau pingsan gitu. Itu Contohnya saya tensinya rendah. Tensinya rendah. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau begitu kita mengalami dehidrasi, cepat-cepat saya ke rumah sakit diinfus. Karena gampang pusing. Tapi jadi lebih terhindar dari penyakit. Lebih terhindar untuk kena jantung sama kena stroke. Ya itu keuntungannya. Baik, semoga cukup menjawab ya tadi Pak Gunawan ya. Baik dokter, tadi kan kita ngobrol banyak nih mengenai gejala-gejalanya. Tadi kalau yang masih sumbatan kecil begitu belum terasa tuh gejalanya ya. Berarti kalau kita harus pergi cek jantung ini tadi sehubungan dengan medical check up, atau kalau udah ada tanda-tanda di medical check up-nya jelek baru pergi ke dokter jantung dok? Jangan dong. Jadi pertama medical check up dulu karena misalnya dia masih muda,
Kayak saya udah melakukan medical check-up sejak saya kecil. Soalnya ayah saya kena serangan jantung usia 40-an. Mama kena stroke usia 40-an. Jadi saya dari mulai kuliah, saya udah wanti-wanti dulu nih. Kolesterol tinggi, apa segala macam, saya udah minum obat, kayak begitu. Jadi dari medical check-up itu, kita lihat alat-alat yang kita gunakan. Pertama basic dulu, kita tanya-tanya dulu. Kemudian nanti kita tentukan pemeriksaan darah. Ya kita ukur berat badannya, apa segala macam, kan ketahuan ini obesitas, kita ada ukurannya namanya BMI, body mass index. Nah, kemudian nanti kita baru tentukan ke alat lebih lanjut, misalnya ada alat yang disebut treadmill. Treadmill itu bisa mengetahui adanya sumbatan jantung, cuma kesalahannya besar. 50% kita harus kasih tahu pasiennya. Soalnya bisa terjadi pasiennya nanti tuntut menuntut di beberapa rumah sakit. Pasiennya bilang, saya kan baru medical check up. Kok bisa suami saya 3 minggu kemudian kena serangan jantung? Ternyata selidik punya selidik medical check up-nya cuma yang paling basic, yang treadmill. Itu kesalahannya besar. 50% ya? Iya, nah itu ada alat yang lebih baik, yaitu CT scan. Nah sekarang udah makin, teknologinya udah semakin canggih, CT scan itu slice-nya udah semakin tinggi, kesalahannya sekitar 5-10%. Itu yang dilihat sumbatan di pembuluh darahnya? Kita yang takutnya sumbatan, kita penyakit jantung. Kalau misalnya kita curiga di CT scan ada ini, baru kita lakukan kateterisasi. Kateterisasi adalah gold standard-nya, kesalahan 0%. Kita pasti tahu berapa sumbatannya. Baik, nanti kita obrolkan tuh ya dok ya pengobatannya, selain harus ubah pola gaya hidup, nanti kalau di dokter bisa ada pengobatan apa lagi tuh ya. Nanti ya kita obrolkan, kita harus jeda sebentar. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya masih ada kesempatan di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan, gaya hidup sehat untuk jantung. Ini dia. Pemirsa Bincang Sehati, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, hingga aktivitas apa yang akan kita lakukan memiliki dampak yang penting untuk kesehatan jantung. Berikut adalah beberapa gaya hidup yang bisa diterapkan untuk kesehatan jantung Anda. Merokok bukan hanya merusak paru-paru, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan jantung Anda. Memutuskan kebiasaan merokok memiliki dampak yang positif bagi kesehatan Anda secara menyeluruh. Kolesterol tinggi adalah salah satu faktor utama terkenanya serangan jantung. Jika Anda belum memeriksakan tingkat kolesterol selama 2 tahun, mulai sekarang, periksa untuk mengetahui apakah Anda beresiko terkena penyakit jantung. Peningkatan gula darah yang mengarah pada diabetes juga merupakan faktor yang kuat terjadinya serangan jantung. Jika Anda prediabetes, atau kondisi di mana kadar gula darah Anda lebih tinggi dari biasanya atau memiliki tanda-tanda diabetes, perubahan gaya hidup adalah langkah yang paling penting. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah faktor resiko utama terjadinya serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Banyak orang dengan tekanan darah tinggi tidak memperhatikan bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Banyak perawatan efektif yang bisa dilakukan, seperti mengubah gaya hidup dan mengurangi konsumsi garam. Stres merupakan salah satu resiko kuat terjadinya serangan jantung, terutama bagi perempuan. Cobalah untuk meditasi, yoga, atau berdiam diri selama 10 menit dalam 1 hari. Berhati-hatilah dengan stres, dan berikan perhatian lebih pada jantung Anda. Bila sudah terdeteksi adanya penyakit pada organ jantung, pemeriksaan kesehatan secara reguler adalah salah satu cara yang terbaik untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Studi menunjukkan bahwa orang yang menghentikan pengobatan jantung memiliki resiko yang tinggi terkena serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar bagaimana agar jantung kita bisa tetap sehat. Kami masih menunggu telepon dari Anda di 0212903244 atau di akun Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Dasat Mulyono, FRACP PhD, spesialis jantung dari Bethsaida Hospital Gading Serpong. Nah dokter, kalau tadi ditemukan di pemeriksaan nih memang sudah ada sumbatan, kemudian nanti yang akan dilakukan dokter nih untuk pengobatannya perubahan gaya hidup atau ada lagi yang akan dilakukan, dok? Oh, kalau ada sumbatan kita betulin dulu. Kita lihat klarifikasi dengan alat yang bisa 100% yakin ya sumbatannya berapa. Habis dibetulin, baru bersamaan kita kasih obat perubahan gaya hidup. Oke.
Itu obatnya yang diberikan apa tuh, Dok? Kita kasih obat pengencer darah, kita kasih obat untuk mengembangkan atau melenturkan pembuluh darah. Kalau kolesterol tinggi kita kasih obat kolesterol. Kalau dia ada penyakit MA, kita lindungi juga MA-nya karena kita kasih pengencer darah. Pengencer darah biasa bisa menyebabkan sakit MA. Kemudian kita lihat kalau dia ada kencing manis, kita atur lagi gulanya. Nah sekalian perubahan dari gaya hidup itu. Oke, jadi bukan cuma perubahan gaya hidup semata, tapi memang ada obat-obatan yang diberikan. Ada obat-obatan, dari itu nanti kita follow up juga pasiennya itu rokok udah stop belum nih. Kemudian obat-obatan juga kalau sekali kita udah pasang ring ya atau stand itu nggak boleh langsung di stop. Bahaya sekali kalau dia mau ke dokter gigi atau apa, dia harus menyetop ngencer darah beberapa. Ini suka kecolongan ini. Beberapa pasien kita giginya udah dicabut, udah nggak bisa berhenti darahnya, baru dokter giginya tanya, ngomong-ngomong, Bapak sakit minum jantung. pengencer darah? Iya, ya. Nggak bisa berhenti darahnya. Tuntut menuntut sebetulnya. Jadi harusnya kita tanya dulu dong pasiennya. Itu pasiennya maka itu kita sebagai dokter jantung menjadi dokter keluarga juga untuk dia, untuk urusan jantungnya. Jadi kadang-kadang dia harus tanya ke kita, dok saya besok mau melakukan pencabutan gigi dok. Ini harus diapain obatnya? Oh Pak nggak bisa besok Pak, ini obatnya harus stop dulu 5 hari. Jadi tunda dulu kan nggak urgent. Jadi jangan sampai kecelakaan. Nah nanti kita tanggung jawab, kita ukur berat badannya sampai dia berkurang, tensinya tinggi kita atur, kencing manisnya kita atur semuanya. Supaya jangan sampai dia di tahun-tahun berikutnya nyumbat lagi. Karena biasanya kalau penyakit jantung nih, teman-temannya banyak nih Dok ya, ada hipertensinya, diabetesnya, asam uratnya, biasanya bersamaan karena emang gaya hidupnya yang nggak baik. Baik. Kita tahan sebentar, angkat telepon lagi ya Dok ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya di Jakarta. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Korlinda. Ibu Korlinda. Mau tanya apa ke dokter? Silakan Bu. Begini, saya 2017 Februari pernah dikateterisasi. Dari hasil kateterisasi saya antara 50 sampai 60% ada penyumbatan. Ya. Nah, kita kan pengen tahu dari sekian waktu dari tahun Februari 2017 sampai sekarang itu bertambah atau tidak penyumbatannya. Pertama itu. Nah, memang dokter juga bilang saya harus treadmill. Tapi treadmill saya jarang berhasil karena saya punya varises. Jadi nggak kuat. Gitu. Baik. Terima kasih dokter. Usianya berapa Bu? Usia saya jalan 65. Jalan 65. Ada yang mau ditanyakan Dok ke Ibu Korlinda? Sudah cukup ya? Kita coba jawab ya. Terima kasih teleponnya Ibu Korlinda. Ibu Korlinda Februari 2017 yang lalu kateterisasi sumbatannya 50-60%. Sekarang pengen tahu nih ada penambahan atau enggak. Cuman kalau di treadmill jarang berhasil karena kakinya ada varises katanya dokter. Gimana nih Dok? Jadi kalau kita untuk melakukan tindakan, jadi 50-60 itu kan angka yang borderline-nya. Kita mau tahu dia perlu dipasang cincin atau enggak. Biasa untuk dipasang cincin harusnya sekitar 70%. Sekarang ada alat sebetulnya. Cuma alatnya lebih mahal. Kadang-kadang ongkosnya semahal cincinnya. Jadi kadang-kadang di negara kita ini masih kendala. Apalagi kasus-kasus BPJS. Alat-alat tertentu nggak diganti untuk melakukan tindakan itu. Jadi alatnya itu kita masukin semacam kawat di pembuluh darahnya, nanti diukur tekanan di ujungnya, bisa ketahuan ini sebetulnya 50-60, tapi secara fungsional dia betul-betul sumbatannya bermakna nggak? Kalau bermakna harus dilakukan tindakan. Oke. Nah, cara kedua adalah dengan cara di treadmill. Kalau treadmillnya terbukti positif, lakukan tindakan. Tapi orangnya varises, jadi harus dilakukan pemeriksaan ada misalnya dengan thallium scan. Nanti ketahuan apakah ini positif atau enggak, atau dengan stres echo, ada alat echo gitu. Nanti baru ketahuan kalau ini positif, baru dilakukan pemasangan cincin. Oke. Nah selama menunggu ini juga dia harus ibunya harus melakukan modifikasi gaya hidup. Kolesterol harus dibikin rendah. Kemudian kalau ada tensinya tinggi atau ada kencing manis harus diperbaiki semuanya, obat-obatnya harus diminum. Oke, baik, semoga cukup menjawab ya Ibu Korlinda ya. Nah dokter, ini kan tadi memang ada olahraga yang juga harus dilakukan untuk perubahan pola gaya hidup, tapi kan nggak boleh sembarangan juga tadi olahraganya, jangan sampai terlalu high impact. Olahraga yang disarankan untuk orang-orang dengan penyakit jantung ini apa nih dokter? Kalau dia misalnya
dia ada sumbatan, sumbatannya udah diperbaiki, kemudian pompa jantungnya baik. Oh, dia boleh melakukan olahraga sesuai dengan umurnya. Okay. Ya, misalnya kita jangan kaget karena ada kakek-kakek, opa-opa umurnya 70, six pack. Iya, dia melakukan angkat-angkat berat, kok nggak apa-apa tuh, gitu. Nah, jadi semuanya disesuaikan. Jadi nggak ada batasan kalau dia nggak ada jantungnya, nggak lemah atau sumbatannya udah nggak ada, dia boleh melakukan olahraga apapun. Bebas juga. ya, boleh Ya, berenang. gradually. Okay. Jadi pertama kali kita nggak expect orang yang tadinya nggak pernah olahraga, tiba-tiba kita suruh dia olahraga 2 jam. Maraton. Pelan-pelan dulu aja, 15 menit, seminggu, kemudian naikin lagi jadi 20 menit, 30 menit gitu, terus tambah. Yang penting ada progression. Nanti kelihatan. Tadinya dia misalnya ngangkat beban misalnya namanya bench press ya kalau untuk laki, untuk ini tadinya cuma 15 kilo. Nanti belakangan setelah 1 tahun dia bisa mengangkat 40 kilo. Ada progression. Jadi memang jangan sampai olahraganya juga jadi beban gitu ya, tapi pelan-pelan dilakukan supaya sedikit-sedikit lama-lama jadi kegiatan yang menyenangkan, jadi kebiasaan yang baik tentunya ya olahraganya. Kita sayangnya ya yang masih kurang di negara kita ya, kita banyak fitness center, cuma kita nggak ada dokternya yang ahli yang bisa menasehatkan pasien itu makanannya apa. Dia menguasai makanan, juga dia menguasai ini apa aja alat-alatnya, tujuannya orang ini ikut olahraga ini hanya mau sehat atau mau badannya jadi bagus atau dia mau badannya sampai atletis sekali atau dia badannya mau sampai kayak binaragawan atau gimana. Kita belum ada, kita cuma adanya ya personal trainer doang. Betul. Jadi kurang. Kalau di luar negeri sekarang sudah mulai marak ini, jadi banyak dokter-dokter yang sampingannya dia punya fitness center. Dia merangkap di dalamnya, entah dia internis atau dia dokter jantung atau dia dokter gizi atau apa, dia merangkap ke situ. Jadi lebih lengkap begitu. Ya, jadi pasiennya lebih mau rutin karena dia percaya sama dokternya. Dia melihat ada hasilnya. Jangan sampai orang datang udah capek-capek 2 bulan 3 bulan nggak ada hasilnya, dia bilang. Males Oleh nggak ada yang ngurusin makanannya, nggak ada yang ngurusin. Kemudian dia harus melakukan tindakannya apa, istirahatnya berapa lama, nggak ada yang atur gitu. Yang lama-lama nggak ada, targetnya nggak tercapai, dia akhirnya quit. Dia nggak datang lagi. Baik, terima kasih dokter. Waktunya sudah habis nih. Tadi banyak dapat informasi penting ya, bagaimana kita harus jaga pola hidup, kemudian hindari stres tadi ya, dan juga lakukan medical check up supaya ketahuan nih kalau ada sumbatan, kalau ada yang salah, kita langsung bisa ketemu dokter, bisa dapat penanganan yang tepat. Terima kasih dokter ya. Kapan-kapan boleh datang lagi ke Bincang Sehati ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Kami tunggu kritik dan sarannya ya. Anda bisa kirimkan melalui SMS di 08898105.000, bisa juga melalui akun Facebook kami. Anda bisa lihat mungkin episode-episode yang pernah ketinggalan sebelumnya di Bincang Sehati Daya TV. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami. Anda bisa lihat informasi-informasi penting ya mengenai topik-topik yang akan dibahas di Bincang Sehati di @bincangsehatidayatv. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you.